Misbakun, bagaimana tanggapan Bapak mewakili Komisi 11 DPR RI terkait dengan hapus tagih ini yang sudah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Seperti apa dampaknya nanti untuk bank-bank BUMN? Sebenarnya apa yang menjadi program Presiden ini sebenarnya tindak lanjut dari Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di dalam undang-undang itu yang sudah disetujui di tahun 2023, yaitu 12 Januari, itu payung hukum di undang-undang itu diberikan sebuah ruang bagaimana menghapus tagihan-tagihan terhadap kredit, portofolio kredit dengan jumlah tertentu, dan ini lebih berpihak kepada UMKM. Dan di masa awal, sangat awal, pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini justru mengeksekusi ini. Artinya apa? Bahwa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto itu ingin memberikan dukungan terhadap UMKM untuk bangkit. Karena perlu diketahui bahwa kredit UMKM itu kan lebih banyak kepada afirmasi. Afirmasi keberpihakan dari sisi policy yang ditindaklanjuti oleh sektor perbankan dalam bentuk KUT, kredit usaha tani, kemudian sekarang pemerintah memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap kredit usaha rakyat, KUR, di mana itu adalah segmennya yang paling besar itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, dan ini semua untuk memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi di masyarakat bawah. Ketika afirmasi itu diberikan, terjadi ada situasi musibah, yaitu krisis 98, itu menerpa KUT, ya kan? Kemudian berikutnya adalah krisis karena COVID. Pemerintah melakukan restrukturisasi, ternyata restructuring ini tidak berjalan sepenuhnya bagus, dan kemudian pemerintah tentu melakukan langkah-langkah yang lebih lanjut dalam penghapus bukuan dan penghapus tagihan. Karena di perbankan itu ada istilah hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku saja itu tidak cukup, harus ada hapus tagih. Dan kita berikan payung hukum itu di Undang-Undang P2SK. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan penguatan. Kalau menyangkut itu bank BUMN, ketika menyangkut istilah kekayaan negara yang dipisahkan, tetapi itu masih dalam kategori keuangan negara, maka dikhawatirkan kalau tidak diberikan payung hukum yang kuat, maka ada unsur-unsur tentang korupsi, karena ini menyangkut keuangan negara. Lah, masyarakat, dunia perbankan, khususnya bank BUMN diberikan penguatan dari sisi hukum. Hapus buku berlanjut kepada hapus tagih, penghapusan buku ini kan tentu memberikan efek tersendiri kepada perbankan. Karena ketika mereka menghapus buku kan, mereka sesuai dengan PSAK 71, mereka harus impairment, ya kan, harus memberikan pencadangan, maka ketika mereka dihapus tagih kan, maka ini akan menjadikan efek kesehatan keuangan mereka akan lebih sehat, tentu akan memberikan efek pendapatan juga, karena CKPN mereka harus kembali kepada situasi yang lebih normal, dan itu bisa menjadi pendapatan bagi mereka. Ada dua hal yang penting dalam catatan penghapusan ini, yaitu ketika pemerintah memberikan time limit cuma 6 bulan, dan kemudian adalah yang berkaitan dengan utang-utang yang sudah diberikan tanggungan asuransi dan penjaminan. Nah, inilah yang harus diselesaikan secara teknikal pada level pelaksanaan. Karena di peraturan pemerintah tersebut sangat jelas dua hal. Dua hal yang sebenarnya tidak diatur di dalam Undang-Undang P2SK, yaitu mengenai utang-utang yang sudah dijamin oleh asuransi dan penjaminan, dan kemudian mengenai jangka waktu 6 bulan. Sebenarnya saya yakin waktu 6 bulan ini kan pemerintah sedang mengetes pasar, responnya seperti apa. Harapan saya ke depan peraturan pemerintah yang lebih umum soal hapus tagih ini, karena bagian dari pelaksanaan dari Undang-Undang P2SK. Saya yakin pemerintah sedang memprioritaskan urusan yang berkaitan dengan UMKM. Karena apalagi kemudian tentang pertanian sektornya kan, kemudian sektor nelayan, Bapak Prabowo Subianto ini, Bapak Jenderal Prabowo ini kan adalah mantan Ketua HKTI, nama beliau cukup
harum di kalangan petani dan kalangan nelayan. Saya yakin kelompok inilah yang memang selama ini menikmati kredit dan memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan agrobisnis dan sektor perikanan kita. Dan afirmasi seperti ini sah dan layak diberikan dukungan karena akan membangkitkan kembali sektor agrobisnis, UMKM yang selama ini orang sangat visible karena situasi ekonomi, karena pandemi atau kemudian karena krisis, mereka kemudian tercatat sebagai debitur. Sebenarnya mereka bukan berarti debitur yang tidak membayar. Mereka membayar pada tingkat tertentu, kemudian menghadapi situasi krisis pandemi atau krisis-krisis yang lain. Nah, membuat nama mereka menjadi mempunyai catatan sebagai debitur. Nah, inilah yang harus dibersihkan. Orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi sangat bagus, memberikan peran kepada sektor pertumbuhan yaitu UMKM, tapi kemudian karena situasi di luar kontrol mereka sebagai pengusaha, kemudian mereka mengalami situasi gagal bayar. Dan inilah yang harus diberikan dukungan. Orang yang ulet, orang yang tekun, orang yang mau berusaha, jatuh bangunnya usaha, itu harus tetap diberikan dukungan. Tentunya dengan beberapa catatan. Saya yakin maksud baik pemerintah ini akan direspon dengan daya dukung yang memadai oleh sektor perbankan, khususnya Himbara kita. Baik, ini menarik Pak Misbakun, karena kalau kita melihat salah satu catatan dalam syarat untuk bisa mendapatkan kebijakan ini adalah bukan kredit dari program pemerintah yang masih berjalan. Apakah ini artinya untuk program KUR ini tidak bisa mendapatkan kebijakan ini? Kalau program KUR itu kan yang berjalan ini kan contoh. Bisa jadi kalau mau diikutkan KUR yang tahun berapa? Ya kan? KUR ini kan program pemerintah yang sangat lama. Itu. Mungkin kalau KUR-nya yang sifatnya baru, yang sedang berjalan tidak menghadapi situasi krisis pandemi dan sebagainya, mungkin tidak bisa dilibatkan. Tetapi saya yakin bank akan memilah-milah. Kategori mana saja program pemerintah yang sedang berjalan yang dimaksud. Kategorisasi ini kan belum secara exactly itu ada di peraturan pemerintah tersebut.